Perkenalkan, nama saya Dion Nasudungan Batwara. Saya dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mengenai neraca saldo. Yang pertama itu, apa itu yang dimaksud dengan neraca saldo? Yang pertama itu pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan atau daftar saldo-saldo akun di dalam buku besar yang disusun pada akhir periode tertentu. Yang kedua, fungsi neraca saldo. Neraca saldo berfungsi sebagai bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Selanjutnya yang ketiga, manfaat neraca saldo. Manfaat dari neraca saldo yaitu pertama, sebagai dasar laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, membantu proses pengecekan keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya yang keempat itu yaitu jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama itu neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Pengertian neraca saldo yang belum disesuaikan adalah suatu daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Saldo-saldo akun pada buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan dan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. Melalui daftar saldo yang belum disesuaikan, kita akan lebih mudah untuk menemukan kesalahan dan segera dapat memperbaikinya. Selanjutnya yang kedua, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Pengertian neraca saldo setelah penyesuaian adalah suatu daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu neraca saldo penutup atau post-closing trial balance. Neraca saldo penutup adalah suatu daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Prosedur ini juga merupakan langkah terakhir dalam satu periode akuntansi setelah ayat jurnal penutup dimasukkan. Semua akun beserta saldo dalam suatu daftar penutup harus sama dengan akun saldo di neraca pada akhir periode. Selanjutnya yang kelima itu adalah bentuk-bentuk neraca saldo. Bentuk dari neraca saldo itu yaitu berbentuk 4 kolom, di mana kolom pertama itu berisi nomor akun, kolom kedua berisi nama akun, kolom ketiga berisi debit, dan kolom keempat berisi kredit. Yang pertama itu kolom nomor akun. Kolom ini biasanya diisi oleh nomor akun secara berturut-turut. Yang kedua, kolom nama akun. Kolom ini diisi dengan nama akun dalam buku besar perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga itu kolom debit. Kolom debit biasanya berisi debit dari setiap akun yang bersumber dari buku besar. Yang keempat itu kolom kredit. Kolom ini diisi dengan saldo kredit dari setiap akun yang bersumber dari buku besar. Selanjutnya yang keenam yaitu langkah-langkah membuat neraca saldo.
Yang pertama itu, lakukanlah analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan Anda. Yang kedua, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan Anda. Yang keempat, posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang kelima, buatlah tabel neraca saldo, kemudian pindahkanlah setiap jenis akun pada buku besar ke neraca saldo. Selanjutnya yang ketujuh itu yaitu contoh neraca saldo. Contoh neraca saldo PT Cipta Jasa Karya per 31 Agustus 2006 dalam rupiah. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat hasilnya yaitu 71.700.000, sehingga neraca saldonya sama antara debit dan kreditnya karena jumlahnya sama yaitu 71.700.000 rupiah. Demikian penjelasan materi ekonomi saya mengenai neraca saldo. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.